Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Oke teman, saya akan sharing lagi kepada teman-teman semuanya. Di sini saya akan ngasih sedikit rekomendasi buat teman-teman. Kalau mau menggunakan tanaman teman-teman dengan asam amino. Jadi saya ini menggunakan asam amino. Asam amino itu mereknya itu banyak banget teman. Ada dari Tunas Agro juga ada. Tapi saya dari Bayer saya beli yang ini Ambition. Ini harganya saya kan beli di toko pertanian, tapi di daerah di kampung ya, nggak di yang langganan saya di kota. Ini 87.000. Mungkin kalau yang di kota lebih murahan dikit, 80 ribuan lah ya, seperti itu. Ini untuk kapasitasnya 500 mili. Terus yang satunya itu ada yang Tunas Agro itu kayaknya tuh 1 liter malah teman, tuh harganya lebih murah. Kalau tidak 55 ribuan lah kurang lebih. Saya mau mencoba yang Ambition. Jadi petani pasti mempunyai selera masing-masing cara menggunakan asam amino ini teman. Jadi apa sih manfaatnya asam amino? Jadi asam amino ini adalah zat aktivator teman. Tanaman ZAT atau produksi dari Bayer nih yang mengandung nih, di sini ada yang mengandung 3 unsur organik seimbang. Ada asam amino, asam sulfat, dan unsur mikro untuk membantu aktivasi pertumbuhan tanaman pada tunas baru, pembungaan, pembentukan buah, dan hasil panen. Terus ini secara secara cepat itu memulihkan tanaman dari stres akibat biotik atau abiotik dan penyerapan nutrisi yang lebih baik teman. Jadi kandungan unsur mikro untuk membantu pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas tanaman secara optimal. Nih di sini ada semuanya kegunaannya teman. Jadi saya kan ini mau menyemprot tanaman mentimun saya teman. Jadi ini tidak harus untuk cabai dan lain sebagainya, sayur-sayuran semuanya bisa, buah-buahan bisa. Bahkan timun teman. Mentimun saya tuh punya mentimun. Ini yang udah mau berbuah, ini ada ini. Ini udah ada yang berbuah ini. Nah, saya akan menyemprot juga, tapi saya yang akan saya semprot itu mentimun yang di sawah satunya yang di bedengan baru, untuk yang udah saya tanam antara lain itu udah umurnya 2 mingguan, 2 minggu HS itu teman, HST. Lah ini kegunaannya untuk apa aja teman? Ini bisa untuk padi, ini ada tulisannya di sini, untuk sayuran, untuk buah-buahan, tanaman hias, palawija, dan tanaman perkebunan teman. Jadi untuk padi tanam pindah, terus tanam benih langsung, terus gogo rencah itu parigogo itu yang tanpa air itu. Terus ini sayuran bisa untuk sayur bawang merah, bawang putih, bawang daun, cabai, paprika, tomat, kubis, selada, wortel, dan lain sebagainya. Untuk buah-buahan itu ada apel, anggur, alpukat, jeruk, durian, mangga, pisang, nangka, pokoknya untuk buah-buahan bisa semuanya. Terus palawija ada jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, kacang buncis. Terus ada lagi untuk tanaman perkebunan itu untuk kelapa sawit, tebu, karet, coklat, dan lain sebagainya. Terus tanaman hias juga bisa banget teman, ini untuk ini ada krisan, ada mawar, anggrek, terus ada anthurium, anyelir, dan lain sebagainya. Bonsai juga. Terus pemakaiannya berapa? Ini pemakaiannya tuh saya setiap 1-2 mili itu dilakukan dengan 1 liter air. Jadi saya menggunakan ini tangki ini kapasitas 20 liter. Saya cukup menggunakan antara 20 liter sampai 30 liter. Saya biasanya menggunakan ini tutup takar ya teman ya. Tutup takar kan ini biasanya takarannya paling tidak ini antara 30 liter sampai 30 mili sampai 25 mili lah segini itu. Ada yang 20 ya segitulah kira-kiranya lah teman. Tapi saya akan menggunakan ini. Di sini ada gelas takar ya. Mana ya? Sebentar. Gelas takarnya nah ini teman, saya akan menggunakan gelas takar karena kan ini gelas takar ini sampai 30 mili ini gelas takarnya. Saya akan menggunakan ini cukup 25an mili aja buat asam aminonya teman. Jadi kita lihat lagi teman. Terus ini
Ambition ini zat aktivator tanaman ZAT. Ini ada asam aminonya 46,9%, terus ada asam sulfat 2%, ada unsur mikro ZNMB atau dan B, dan bahan pembawa total itu dan lain, pokoknya banyak lah di sini. Jadi teman-teman ini bisa baca aja sendiri kalau mau beli. Ini di sini udah ada ininya, petunjuknya. Jadi di sini itu kalau petani sini biasanya tuh diaplikasi diaplikasi dengan penyubur, entah itu penyubur daun dan lain sebagainya, itu kayaknya bisa, karena saya udah baca di sini tuh nggak ada larangan untuk diaplikasi. Kayaknya ini bisa teman. Biasanya tuh kalau ada larangan tuh ada kemasannya, jangan diaplikasi atau lain sebagainya. Di sini nggak ada, berarti ini memang bisa diaplikasi kali teman, dengan penyubur buah ataupun daun. Ini saya juga rencananya mau saya aplikasi teman. Oke, kita langsung pakai aja teman. Di sini saya teman, langsung aja. Di sini ini kan masih disegel ya teman ya, masih disegel ya. Ini saya segel. Jadi kita ini kayaknya ini tuh kalau teman-teman mau beli asam amino seperti ini untuk pertanian ini banyak sekali mereknya teman. Jadi tinggal pilih, bahkan ada yang lebih murah. Tapi saya lagi mencoba yang dari Bayer ini untuk kapasitas yang 500 ml seperti itu. Sebentar teman, ini kayaknya susah banget ini dibuka kalau nggak pakai ini alat. Nah ini udah. Ini. Oke, jadi ini saya akan ini dulu teman. Tutupnya ini ada gelas takarnya teman, seperti itu. Jadi ini kan kira-kira gelas takarnya ini ada ini 30 ml, saya mau pakai yang 25 ml aja. Nah ini kalau full tuh 30 ml, ini saya mau pakai 25 ml aja ya kan, hemat nggak masalah. Seperti itu. Nah seperti ini teman-teman, kalau mau diaplikasikan dengan penyubur juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Jadi di sini itu teman, ada yang mau diaplikasikan juga nggak apa-apa seperti itu, karena kayaknya bisa ini diaplikasikan, soalnya orang-orang daerah sini tuh sering diaplikasikan seperti itu. Jadi kan setiap petani memang mempunyai cara masing-masing ya teman dalam penanganannya. Ada yang aplikasi, ada yang tidak, ada yang alami seperti itu. Tapi saya akan mencoba aplikasi lah teman seperti itu. Nah, saya tuh biasanya tuh biarpun di sini udah ada penyaringnya, saya tetap pakai ini teman, pakai ini kain supaya lebih bagus lah teman ya. Nah seperti ini, nah, kain seperti ini supaya lebih bagus dan tidak mampet di ini sprayer pada saat kita nyemprot seperti itu. Kan kalau pakai kain seperti ini lebih, biarpun airnya jernih ya kan, ya airnya jernih begini kita bisa ini, kita bisa meminimalis ini macet di sprayer ya kan? Biarpun jernih nih, tetap ada kotorannya nih 1, 2 itu. Nah ini kan airnya itu kan memang bening banget teman. Kalau tidak udah ini kan bening banget. Ini kalau tidak percaya, ini bisa dicelup sini nanti. Udah full seperti ini, kita langsung eksekusi teman. Jadi kalau dicampur pun nih airnya kayak lebih tetap jernih teman, tapi unsur haranya udah banyak di sini. Oke, kita siap eksekusi. Oke teman, dari ini teman tanaman mentimun saya ini
dibedakan karena ini kan mau tumpang sari dengan cabai, di sini cabai. Yang di tengah-tengah ini mentimun dulu karena ini saya lagi curah hujannya cukup tinggi. Lah saya tanam mentimun dulu yang di tengah, teman. Nanti cabainya mungkin nusul kapan lah gitu, teman. Lah ini saya langsung aja saya semprot ke tanaman mentimunnya seperti ini. Jadi bagusnya itu nyemprot pada saat pagi hari, teman, atau sore seperti itu. Nah saya sudah dari sana, teman, saya akan urut. Nah ini nggak akan saya kasih ajir, ini nanti biar merambat di sini aja, teman, seperti itu. Ini masih ada yang kecil, ada yang besar. Tadi kemarin udah saya sulami karena ini ada dimakan ini, teman. Lah seperti ini, teman. Aja ini seperti ini. Jadi ini interval penyemprotannya setiap 1 minggu sekali, teman. Jadi hasilnya lebih maksimal. Itu aja. Nah, paling baik tuh jam pagi sebelum jam 9 itu paling bagus, teman. Nah, ini banyak sekali ini, teman. Ada ini siput-siputnya, ini pemakan ini. Dan nah, jadi teman-teman kalau mau pakai penyubur yang lain juga bisa, ataupun asam aminnya tidak harus yang saya pakai. Jadi saya mau kasih rekomendasi aja. Jadi setiap petani kan mempunyai selera dan cara masing-masing dalam perawatan tanamannya, seperti itu. Ini kan saya di sini sebagai contoh aja, karena asam amino itu sangat penting sekali buat tanaman untuk memperbaiki ini, mempercepat pembentukan akar, tunas-tunas baru, ya kan, seperti itu. Seperti ini. Nih bahkan hama-hama seperti ini, teman, nih kayak kutu-kutuan seperti ini. Aduh, ini banyak sekali nih. Ini harus disemprot juga. Kalau yang jenis kutu-kutuan kayak ini ya paling-paling dengan insek seperti itu. Oke, teman, kurang lebih ini aja dulu sharing-sharing dari saya tentang perawatan tanaman saya, penggunaan asam amino ini ataupun penyubur. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia.